Kalau nggak salah ini Romli, warga Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa menghabiskan hari-harinya di Islamic Center Brebes untuk menjalani pengobatan serta karantina mandiri sejak 2 bulan lalu. Semula ia dan 21 rekannya yang merupakan klaster Ijtima Ulama Goa, Sulawesi Selatan dinyatakan positif COVID-19 pada 21 April 2020. Satu persatu rekan Romli sembuh dan dibolehkan pulang. Hanya tinggal dirinya yang bertahan hingga menjalani 12 kali swab test. Hasilnya tetap positif. Namun pada swab test ke-13, hasil menunjukkan bahwa Romli dinyatakan negatif COVID-19. hasilnya belum memuaskan, cuma kemarin alhamdulillah sudah. Udah berapa kali swab? Ini 13 kali kalau nggak salah kita. 13 kali swab Pak ya? Yang terakhir kemarin ini hari Senin. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Kalau badan alhamdulillah buka ini seperti Bapak lihat ini. Jadi nggak terasa apa-apa Pak ya? Iya, yang namanya juga OTG mungkin kan gejala ya seperti itu. Meski telah dinyatakan negatif, namun pasien dengan status orang tanpa gejala ini belum diperbolehkan pulang. Melainkan harus menjalani 1 kali lagi swab test dengan hasil negatif. Hasilnya sudah negatif, tinggal besok pagi Rabu yang ke-14 mudah-mudahan negatif, sehingga kalau sudah 2 kali negatif maka sudah bisa dinyatakan sembuh. Sebelumnya Romli pernah menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes, hingga akhirnya dipindah ke lokasi karantina di Islamic Center Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. 12 kali di swab tes dinyatakan positif dan 1 kali dinyatakan negatif. Kita akan membahasnya bersama Direktur RSUD Brebes, Dr. Oo Suprana. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, Dok, ini 13 kali di swab tes, 12 negatif, yang ke-13 dinyatakan negatif. Apakah pasien saat ini sudah bisa pulang atau masih menjalani karantina, Dok? Ini sampai saat ini masih karantina. Ini yang ke-14 sudah diambil. Mudah-mudahan nanti hasilnya nanti jam 2, jam 3 siang ini sudah selesai. Jadi yang ke-14 ini. Yang ke-14 mudah-mudahan yang ke-14 ini negatif. Kalau ke yang ke-13 sudah negatif. Baik. Nah, selama di karantina ini seperti apa penanganan dari pihak dokter dan juga apa keseharian yang dilakukan oleh Pak Romli ini, Dok? Ya, memang ini dari Pak Romli ini tetap biasa kerja, biasa jalan-jalan di depan, tapi kan nggak boleh keluar gitu. Masih tetap dia, tapi dalam keadaan sehat, jadi masih normal gitu. Nah, masih sampai ke 13 sudah negatif. Nah, ini yang ke-14 juga negatif dan nanti mungkin besok sudah bisa, kalau negatif lagi bisa pulang. Nah, selama karantina selama 2 bulan ini, Dok, adakah dari pihak rumah sakit yang memberikan obat kepada Pak Romli untuk mempercepat kesembuhan dari Pak Romli, Dok? Ya, memang ini terus kita dikasih tetap ya, obat ya rutin terus, vitamin ya, multivitamin ini tetap kita kasih dan mudah-mudahan terus dia memang ini daya tahan tubuhnya kuat sehingga tidak merasa lemas dan tidak merasa capek gitu, masih tetap dia agresif betul. Nah, jika nanti hari ini hasilnya keluar lalu hasil dari Pak Romli ini negatif, apakah Pak Romli bisa langsung pulang atau masih tetap di karantina, Dok? Enggak, kalau memang nanti hasil yang ke-14 ini negatif bisa pulang. Mungkin besok pagi beliau Pak Romli ini bisa pulang. Karena kasihan kalau malam kan kasihan pulangnya. Dan hasilnya sore ini, siang ini, bukan sore. Siang ini jam 2-an sudah ada hasil. Dan bisa tiap satu hari itu bisa selesai. Sekarang di hasil swab dari RSUD Kabupaten Brebes ini bisa ada hasilnya. Tidak harus nunggu beberapa hari, langsung di RSUD Brebes bisa hasil keluar. Baik, selama karantina ini apakah Pak Romli di karantina sendiri atau bersama dengan teman-teman yang lainnya, Dok? Sendiri gitu ya. Takutnya kan nanti nyebar kemana-mana, akhirnya sendiri. Tapi saat awal sekali dirawat 2 bulan lalu, apakah memang Pak Romli dinyatakan positif seorang diri atau bersama rekan-rekannya yang saat itu mengikuti pertemuan di daerah Sulawesi, Dok? Memang, ada di Sulawesi ikut beberapa orang dan dari Brebes juga, dari Bantar Kawung di Kabupaten Brebes ini beberapa orang dan diperiksa. Malah sudah beberapa orang sudah pulang ke Bantar Kawung.
Cuma ini Pak Romli aja yang masih kita swab lagi karena masih positif terus, dan ini yang ke-13 negatif, syukur alhamdulillah negatif, dan nanti yang ke-14 juga harapannya negatif, berarti nanti di Kabupaten Brebes ini sudah aman ya, tidak lagi ada yang positif. Nah dok, boleh dibocorkan sedikit apa saja obat dan multivitamin yang diminum, karena kita tahu bahwa Pak Romli ini sudah 12 kali dinyatakan negatif, namun tadi tidak mengalami gejala-gejala, atau Pak Romli ini sebagai pasien dengan tanpa gejala. Bagaimana juga apa yang dilakukan pihak dokter dari Brebes agar Pak Romli ini bisa tetap sehat? Tadi kita lihat masih bisa senam, masih bisa beraktivitas seperti biasa, dok. Memang ya, jadi memang ini masih aktif Pak Romli ini. Dan kita kasihan gitu masih tetap makanan yang multivitamin, makanan semua daging segala macam ya ikut tetap makan. Baik, terima kasih Dr. Oo Suprana atas waktunya. Kita berdoa semoga hasilnya hari ini bisa negatif sehingga Pak Romli bisa kembali bersama keluarga. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi dari kasus pembunuhan dan pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok John K. di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Green Lake City, Tangerang. Kediaman John K. di perumahan Titian Indah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dijaga personel polisi. Sebelumnya pada Minggu malam lalu, John K. beserta rekannya yang berjumlah 25 orang ditangkap personel polisi. Penggerebekan kediaman John K. terkait kasus keributan di Duri Kosambi, Cengkareng, dan klaster Australia di Cipondoh, Tangerang Kota. Rencananya hari ini akan digelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Bagaimana jalannya rekonstruksi John K? Kita langsung ke Polda Metro Jaya bersama rekan kami Nadia Valri yang saat ini berada di lokasi. Ya Nadia, bagaimana jalannya dari rekonstruksi? Kenapa? Ada di depan gue tapi jadi pakai atau gimana? Gimana pakai langsung nggak? Kasus John K. Yang biasa adalah jalannya rekonstruksi kasus John K. di mana sejumlah tersangka sudah dibariskan. Kita lihat polisi mempersiapkan proses rekonstruksi kasus John K. Di mana kasus ini melibatkan salah satu rumah yang dirusak oleh kelompok John K. yang berjumlah 25 orang. Selain itu, kediaman John K. juga digeruduk polisi pada malam hari untuk menangkap John K. Kita lihat pemirsa, saat ini masih berlangsung sejumlah rekonstruksi dari 25 tersangka. Kita lihat tadi hanya ada beberapa orang saja yang dibariskan saat rekonstruksi. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter iNews Nadia Valri di lokasi. Nadia, bisa diceritakan seperti apa jalannya rekonstruksi terhadap kasus John K ini? Ya,
hari ini untuk untuk prarekonstruksi dari kasus pembunuhan, penganiayaan dan juga pengrusakan yang dilakukan oleh mantan narapidana John Refra alias John K. Ini rencananya sebelumnya akan dilakukan di 5 TKP, namun saat ini untuk rekonstruksi hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, kemudian menyambung ke 2 TKP lainnya, yakni TKP di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dan juga di Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Dan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana untuk berjalannya proses prarekonstruksi, kali ini sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Yusri, ini bisa diceritakan nggak sih, Pak, sebelumnya kan ini ada 5 TKP. Nah, sekarang ini ada prarekonstruksi yang digelar di Polda Metro Jaya. Saat ini tahapannya apa, Pak? Yang di Polda Metro Jaya ini ada 3 ya, 3 bagian. Yang pertama mulai dari kondisi di Cempaka Putih pada saat mereka mau menyewa satu kendaraan di sana, di PT di Aksa Motor sana. Dari beberapa orang yang memang datang ke sana. Kemudian yang kedua, memang ini kan sifatnya sudah direncanakan oleh mereka semuanya. Yang kedua nanti ada prarekonstruksi kita waktu di daerah Cempaka Putih. Ya. Dan yang ketiga di kediaman John K sendiri ya, di mana mereka memang merencanakan pergerakannya, mana TKP, sasaran-sasaran yang akan di lokasi yang akan didatangi, kemudian juga siapa-siapa yang menjadi target semuanya. Nah, ini yang jadi tujuan daripada rekonstruksi ini sebenarnya untuk mencari kebenaran untuk mencocokkan dari bukti-bukti yang ada, kemudian juga dari keterangan-keterangan saksi yang ada dan juga keterangan tersangka ya yang sudah dituangkan dalam BAP awal sekarang ini untuk kita cocokkan, nanti baru kita lengkapi lagi untuk kebenaran semuanya. Jadi ini kan 3 TKP tempat mereka merencanakan. Nanti selanjutnya ini ada 2 lokasi lagi ya, Pak, di Cengkareng dan juga di Cipondoh. Untuk 2 lokasi lainnya ini nantinya ada berapa reka adegan kah, Pak, dan juga untuk TSK-nya ini apakah semua dibawa? Jadi gini, memang setelah dari sini nanti ada 2 TKP inti di sini yang memang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah di daerah Kosambi, Cengkareng. Nanti kita akan ke sana langsung dengan membawa tersangka yang ada. Kemudian di Kosambi situ ada beberapa reka-reka ulang ya, termasuk bagaimana tersangka 3 tersangka yang melakukan sebagai eksekutor dalam hal ini. Kemudian juga ada 1 tersangka yang memang coba dengan dia melakukan penganiayaan dan juga melindas korban pada saat itu yang meninggal dunia, dan juga ada rekonstruksi pembacokan kepada salah satu lagi korban yang luka parah, 4 jarinya putus. Yang kemudian yang terakhir nanti kita akan rekonstruksi di kediaman Nuskei sendiri, ada sekitar 26 pada saat itu, tapi nanti mungkin kita ada beberapa peran pengganti ya, karena cukup banyak kita ke sana dengan 3 kendaraan roda 4 melakukan penyerangan, mencari Nuskei pada saat itu, tapi tidak ditemukan sehingga melakukan pengrusakan di sana, dan juga rekonstruksi di depannya pada saat dia menabrak security maupun juga melakukan tembakan yang mengenai rekoset salah satu pengemudi ojol pada saat itu mungkin. Nah, ini kan dari 30 tersangka yang sudah diamankan, ini masih ada 3 anak buah ya, Pak, yang masih DPO. Sejauh ini sudah ditemukan kapan 3 DPO? 3 DPO ini kan semua identitasnya sudah kita ketahui. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena memang agak sedikit mudah para pelaku-pelaku ini dengan kelompok korban ini semua sebenarnya saling kenal. Dulu mereka menyatu, makanya 3 orang ini menjadi DPO sekarang kita ini. Kemungkinan akan bertambah lagi karena ada beberapa keterangan-keterangan saksi-saksi yang ada bahwa memang ada beberapa nama-nama lagi yang tidak masuk di antara 30 orang ini. Makanya kita lagi coba akan menyusuri nanti setelah rekonstruksi ini. Nah, kemarin untuk Nuskei ini pun sudah diperiksa, Pak, di Polda Metro Jaya. Dari keterangan korban ini apakah keterangannya cocok, Pak, dengan keterangan dari para tersangka? Semuanya sudah, ini yang sudah yang kedua kali ya, Nuskei. Pada malam pertama juga pada saat minggu malam itu ya, atau malam minggu itu memang kita sempat memeriksa juga awal itu Nuskei. Kemarin juga kita lakukan pemeriksaan lagi, kemungkinan nanti akan ada pemanggilan lagi kalau memang untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan itu semuanya. Selain Nuskei ada berapa saksi lagi, Pak, nanti yang akan dipanggil? Ini masih kita kembangkan terus, sudah 20 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, kemungkinan nanti akan bertambah lagi nanti sambil berjalan untuk ini semua. Okay. Tapi sejauh ini motif memang betul ya, Pak, ini sengketa pembagian tanah di Ambon? Bukan pembagian tanah ya, ini ada salah satu yang merasa si Nuskei, John K ini merasa dihianati oleh Nuskei. Ini masalah pengurusan satu sebidang tanah di
Maluku sana, salah satunya ya ini ya, yang memang menurut John K. itu sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah sana, tetapi menurut Nuske-nya sendiri bahwa itu belum. John K. menyatakan bahwa itu sudah. Nah, terjadi perselisihan di sini antara mereka. Sebenarnya ini kan permasalahan pribadi antara Nuske dan John K. Tapi membawa kelompok. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusri atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, dan saat ini proses prarekonstruksi masih akan dilanjutkan di TKP penganiayaan dan juga pengerusakan lainnya. Sejauh ini dari pihak Subdit Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah mengamankan sebanyak 30 orang tersangka. Masih ada 3 DPO dan tadi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, memang kemungkinan masih akan ada penambahan jumlah tersangka lagi. Sejauh ini untuk pasal yang dikenakan kepada tersangka ini dikenakan pasal berlapis, salah satunya yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.